Di minggu yang kedua bulan Mei ini kita dipayungi dengan tema yang diturunkan dari bidang YAI Sinode GPI Papua, menjadi saksi kemuliaan Kristus. Kita diminta untuk menjadi saksi kemuliaan Kristus dalam panggilan kita sebagai murid-muridnya. Bapak Ibu, menjadi saksi tidaklah mudah. Karena seorang saksi dia harus mampu menegaskan atau membuktikan sebuah fakta atau kebenaran. Dan tugas kita sebagai saksi dalam pengutusan ini untuk menegaskan atau membuktikan kebenaran Kristus dimanapun kita berada. Untuk menjadi saksi, khususnya menjadi saksi Kristus, seseorang harus mampu memiliki pengetahuan yang langsung berasal dari Allah. Seseorang harus mampu memiliki hikmat yang berasal dari Allah, supaya dia mampu membuktikan dan menegaskan kebenaran Allah dalam hidup ini. Yohanes berbicara mengenai hal ini dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ketika ia mengatakan, apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami lihat dengan mata kami, apa yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Menjadi saksi Kristus bukan hanya sekedar memberikan kesaksian dengan kata-kata saja, tetapi setiap karakter dan tindakan kita harus mencerminkan karakter Kristus di dalam hidup kita, terutama dalam hal mengasihi sesama. Menjadi saksi kemuliaan Kristus harus mampu untuk mempercayai kuasa dan kemuliaan Kristus. Kita harus bisa membuat orang lain percaya akan kuasa dan kemuliaan Kristus. Menjadi saksi kemuliaan Kristus, kita harus mampu memberikan keteladanan melalui sikap mengasihi sesama. Dan kita mesti ingat Bapak Ibu bahwa Yesus menuliskan hukum yang terutama dan yang pertama dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Hukum yang terutama dan yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini perintah. Dan untuk sebuah perintah wajib untuk dilakukan. Dari bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Yohanes dari Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17, ada 3 hal yang diajarkan oleh Yesus bagi kita untuk kita pelajari sebagai sebuah didikan, ajaran, dan selanjutnya untuk kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama, tinggal di dalam kasih Kristus. Yesus berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggal, menetap, berdiam di dalam kasih Kristus. Yesus menjadikan dirinya contoh dan teladan
bahwa seperti Allah telah mengasihi dia, demikian juga dia telah mengasihi kita, manusia. Yesus menuruti semua perintah Bapanya, dan Yesus tinggal di dalam kasih Bapanya. Artinya, segala sesuatu yang Yesus pikirkan, yang Yesus rasakan, dia lakukan itu menunjukkan kasih Bapanya. Ketaatannya menunjukkan apa yang dilakukan Allah kepadanya. Dia tidak hanya memberitahukan apa yang harus dilakukan, tetapi dia sekaligus menunjukkan bagaimana dia melakukan kasih yang Bapa berikan baginya. Maka Yesus juga memberi perintah bagi kita supaya kita tinggal di dalam kasih Kristus itu, sehingga segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita rasakan, atau yang kita lakukan menunjukkan kasih kita dan ketaatan kita kepada Kristus, seperti Kristus melakukannya kepada Sang Bapanya. Maka dengan melakukan yang demikian, maka sukacita Kristus ada di dalam kita, dan sukacita itu akan disempurnakan oleh Yesus di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang mau diajarkan dari bagian firman Tuhan ini, menaati perintahnya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Hal yang kedua yang mau diajarkan oleh Yesus, yaitu kita diminta menaati perintahnya. Seperti Yesus menaati perintah Sang Bapa, Dia juga mau supaya kita menaati perintahnya. Dan perintahnya bagi kita jelas, yaitu supaya kita saling mengasihi, seperti Dia telah mengasihi kita. Yesus berkata dalam ayat 13 bacaan kita, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kebalikannya, kalau kita tidak melakukan apa yang diperintahkan Yesus, maka kita bukan sahabat Kristus. Kita akan menjadi sahabat Kristus jika kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Yesus menjadi contoh sahabat yang baik dan tulus bagi kita, yang rela memberikan nyawanya demi keselamatan Bapak Ibu dan saya. Bahkan Dia menyebut dirinya sahabat bagi kita, dan Dia mau menjadikan kita sahabat baginya. Sahabat dalam segala keadaan kita, sahabat dalam segala musim kehidupan kita, jika kita melakukan perintah-perintahnya. Bapak Ibu, zaman sekarang ini menemukan sahabat yang benar-benar tulus itu sulit. Kadang kita bertemu dengan orang yang mengaku dirinya sahabat, tetapi perilakunya penuh kepalsuan, sahabat palsu. Saat keadaan kita baik dengan dia, dia akan menjadi sahabat yang terlihat sangat paling baik. Tetapi saat keadaan tidak baik, dia pergi meninggalkan kita. Sahabat yang benar-benar tulus mengasihi kita hanya Yesus, karena Dia
menerima kita apa adanya. Dalam keterbatasan kita, dalam keberdosaan kita, Dia menerima kita tanpa syarat. Dia selalu menjaga kita. Bahkan sampai hari ini, Dia menjaga kita dengan sempurna. Saat kita salah, Dia menegur kita. Bukan Dia membicarakan kita di belakang kita. Kadang kita punya teman, sahabat, di depan kita baik-baik, tapi di belakang belum tentu. Mungkin dia menceritakan keburukan kita. Sahabat yang baik, dia menegur kesalahan yang dilakukan oleh sahabatnya. Bukan membiarkan sahabatnya itu tinggal dalam keadaan yang salah dan dosa. Seperti Yesus, ketika kita salah, Dia menegur karena Dia mengasihi kita. Dia mau kita berbalik dari dosa kita dan mengalami keselamatan. Tapi kalau sahabat yang tidak baik, dia lihat kita salah, dia tidak mau tegur, dia biarkan saja. Saat kita terpuruk dalam kejatuhan, Yesus tetap setia mendampingi. Bahkan Dia memberi kekuatan supaya kita bangkit dari keterpurukan kita. Tapi kalau kita manusia, sahabat kita mengalami kejatuhan, kita dapat obral habis-habis. Kekurangan kita, kejatuhan kita itu yang diceritakan. Tetapi sahabat yang baik harusnya dia memberi dukungan, motivasi, mengangkat dia dari kejatuhannya kepada kehidupan yang benar. Karena itu, jadikanlah Yesus sahabat, tempat kita menceritakan segala hal, sebab Dia sangat mengetahui keadaan kita lebih daripada manusia. Hal yang ketiga yang mau diajarkan dari bagian firman ini adalah hidup dan menghasilkan buah atau jadi berkat. Ayat 16 firman Tuhan kita berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Yesus menyampaikan tujuan dari pemilihannya. Dia mengungkapkan kerinduannya yang terbesar agar murid-muridnya mengalami kebaikannya. Dan tujuan dari pemilihan Yesus itu yaitu supaya murid-muridnya pergi dan menghasilkan buah. Bukan hanya satu kali berbuah, melainkan berkali-kali menghasilkan buah. Artinya mereka dimuridkan oleh Yesus supaya dapat memuridkan orang lain dalam sebuah proses yang tanpa henti. Dan tugas ini tentu saja tidak mudah. Karena itu Yesus memberi jaminan. Apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Artinya apa saja yang diperlukan untuk memiliki hidup yang berbuah, pasti akan disediakan Bapa, dan jaminan itu diberikan dalam nama Kristus. Dan Bapak Ibu, saya, kita terpilih untuk menjadi murid-murid Kristus. Dan tugas kita sesuai dengan tema menjadi saksi kemuliaan Kristus. Pergi dan berbuah, dan buahmu itu tetap.
Artinya kita sudah menjadi murid Kristus ini, kita memuridkan orang lain untuk mengenal Kristus, percaya dan diselamatkan oleh Kristus. Dan ketika kita tidak mampu untuk melakukannya, ada jaminan yang diberikan. Apa saja yang kita minta akan diberikan di dalam nama Kristus. Kita dipilih untuk jadi berkat bagi sesama. Maka mari kita melakukan tanggung jawab ini untuk jadi berkat dimanapun kita berada. Kita diciptakan bukan untuk sempurna, tetapi kita diciptakan untuk menghasilkan buah kemuliaan bagi Kristus. Maka mari kita laksanakan panggilan kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, memasuki minggu kedua di bulan Mei ini, bagian firman Tuhan ini menuntun kita menjalani kehidupan sebagai murid-murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, untuk melakukan perintah yang Dia sampaikan bagi kita. Kasihilah sesamamu dalam hidup ini. Tidak juga pada sesama, tapi sampai pada musuh sekalipun. Kasih, satu kata yang mungkin gampang kita ucap, tetapi terkadang sulit untuk kita lakukan. Paulus katakan dalam pertama Korintus pasal 13, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Artinya kita sehebat apapun, kita sekuat, sepintar apapun, sekaya apapun, jika tidak mempunyai kasih, sama sekali kita tidak berguna. Itu berarti betapa pentingnya kasih untuk kita lakukan dalam hidup. Mengapa? Karena Kristus lebih dahulu mengasihi kita dan melakukan banyak hal bagi kehidupan kita, bahkan sampai nyawanya pun diberikan bagi hidup kita. Itu bukti kasih yang Dia kerjakan bagi kita. Kata Paulus yang terakhir dari Korintus pasal 13 ini, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Maka Bapak Ibu, ini perintah, dan perintah adalah sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban yang harus dilakukan dalam tindakan yang nyata, yang pada akhirnya menghasilkan buah. Tetapi kasih yang mesti kita lakukan adalah kasih yang benar, kasih yang tulus tanpa syarat, bukan kasih yang pura-pura, bukan kasih yang palsu, yang menuntut balas. Kasih yang hanya untuk orang-orang yang kita kenal, sahabat, saudara, yang suka memberi bagi kita. Tetapi kasih kepada semua sesama tanpa memandang dia siapa. Bapak Ibu mungkin ingat kisah tentang seorang Samaria yang murah hati. Yesus menggambarkan dirinya sebagai orang Samaria itu. Dia menolong orang yang sekarat itu, melakukan yang terbaik baginya. Dia tidak mengenal siapa orang itu, tetapi pertolongannya tanpa balas.
Dia tidak minta apapun dari apa yang sudah dia lakukan. Itulah yang menjadi contoh untuk kita lakukan sebagai bukti kita mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Kita mau memperkenalkan Kristus yang kita imani kepada sesama dalam kehidupan kita, gampang Bapak Ibu. Lakukan kasih lewat perbuatan-perbuatan kita, tutur kata kita dan tindakan kita. Maka orang lain akan melihat Kristus yang kita imani dari dalam kehidupan kita. Cerminan kasih Kristus itu yang lahir dari perbuatan dan tindakan serta kata kita yang kita imani dalam hidup. Tidak gampang, karena itu minta Roh untuk memampukan kita melakukannya dalam hidup ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan mampu mengasihi kepada siapa saja jika kita memiliki pengenalan dan kedekatan dengan Tuhan. Semakin kita melekat dengan kasih Kristus, semakin kita digerakkan oleh kasih itu untuk mengasihi sesama dalam hidup ini. Karena itu tetaplah tinggal dalam kasih Tuhan, supaya kita menghasilkan buah-buah Roh dalam kehidupan kita. Petrus katakan dalam pertama Petrus pasal 4 ayat 8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh satu akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Maka mari kita kembali dalam pergumulan hidup kita. Sesuai dengan tema kita, dalam sukacita masih ada dalam perayaan kenaikan Yesus ke sorga, dalam pengutusannya bagi kehidupan kita yang telah terpilih sebagai murid-muridnya dan sebagai anak-anaknya. Kita terpanggil untuk menjadi saksi kemuliaan Kristus, bersaksi tentang kasih Kristus itu dimanapun kita berada. Pertama Yohanes pasal 4 katakan Bapak Ibu, Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kita mau Allah hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Allah, maka lakukanlah kasih dalam kehidupan kita. Bukan hanya dengan perkataan, sebab bicara tentang kasih, bicara tentang tindakan, aksi yang kita lakukan dalam hidup kepada sesama kita. Kiranya Roh Kudus akan memampukan kita untuk dapat melakukan kasih sebagai perintah Yesus bagi kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.